Ya Dan, Halo Pak, Dan, lagi ngetes apa nih Pak? ngetes amplifier biasa. Ini lagi ada amplifier baru dari Domi. Biasa kita ngetes dari waktu kita bikin sampel sampai sekarang ini udah jadi. Sama nggak kualitasnya gitu? Kan itu yang paling penting ya. Gitu. Lihat dulu besarnya. Nih, tuh. Ya. Sebelum kita jauh-jauh ngomongin ini untuk SQ, untuk SP, untuk apa, lihat dulu nih. Tuh, gedenya cuma segini, ya. Kira-kira ya 30 cm, ada dua macam ya. Ini yang D kelasnya, ratingnya 1000 watt ya. Ini kita masih belum pasang nih tuh, masih baru nyoba ya. Terus kemudian besarnya kecil ya. Jadi kita lagi nyobain suaranya hari ini, tonalnya. Tapi cakep nih. So far very good, dan ini panasnya juga ini normal, udah 1 jaman lebih ya. Oke banget nih. Baru nih. Setelah pandemi, kita terbitkan banyak sekali DSP, tapi amplifier jarang. Jadi akhirnya saya keluarin lagi. Nah, ini namanya IS4120, 120 watt kali 4 kelas D ya. Jangan samakan 100 watt DSP punya amplifier dengan amplifier yang eksternal, karena biar gimana tenaganya beda. Amplifier ini desainnya di Taiwan, bukan di China, tapi produksi di China ya. Jadi kalau Anda lihat ini udah unibody ya, udah unibody. Jadi udah nggak ada jadul-jadulan ya, pakai slot-slot di belakang, kaleng gitu, udah nggak ada. Bagus banget ya. Mountingnya bisa dua, bisa ke belakang atau atas bawah. Dan warnanya ya warna Domi ya, biasa ya, abu-abu hitam. Kalau kita mau masuk ke spek lebih lanjut ya, saya tuh pengen banget punya amplifier setelah pandemi itu, amplifier yang multitasking. Multitasking ini, kita tahu lah bahwa yang multitasking amplifier itu DSP-M pasti ya. Tapi DSP-M itu kalau kita pasang di mobil, misalkan Anda punya mobil nih, Ioniq 5. Ioniq 5 itu kan tenaganya boyo banget di soundnya, bukan mobilnya. Soundnya tuh boyo banget. Atau di Lexus tenaganya kurang banget ya. Itu kalau misalnya teman-teman mau bilang, saya mau tambah energi amplifier di mobil tersebut. Kalau Anda pasang DSP, maka Anda harus hitung latensi DSP-nya. Ya kalau itu 12 channel, Anda harus hitung latensi 12 channel punya DSP. DSP-nya harus 12 channel lagi atau 16 channel. Sehingga memasang DSP 4 channel pada mobil-mobil seperti ini ya, itu a big no. Saya kadang-kadang ketawa ngelihat orang di Facebook itu baru upgrade si Lion dengan DSP 6 channel. Terus kemampuan kemampuan suronnya hilang semua. Ya, signature daripada suara si Lion-nya hilang semua nanti gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau cuma naikin power tok di si Lion, ini jawabannya. Domi, ya. Karena ini bisa hidup dengan kabel speaker dari head unit, dari OEM head unit, dia bisa hidup. Wattnya 120 watt kali 4. Ada high pass crossover, ada low pass crossover, lengkap. Kalau misalkan teman-teman tanya, aman kan yang dipasang di mobil EV? Nih, ini adalah kelas D terbaru, ya, 120 watt kali 4. Besarnya tuh cuman satu tangan saya aja. Ya, footprintnya kecil, tenaganya gede. Karena dia kelas D, maka dia sangat efisien. Terus kemudian teman-teman nggak usah khawatir dengan misalkan panasnya. Panasnya ini kita udah cobain, mungkin nanti ada video Dadan sama saya, ketemu saya di waktu saya lagi uji coba suaranya ya. Kita tes berhari-hari, dia tuh panasnya tuh segitu aja. Inilah yang namanya amplifier modern. So far very good, dan ini panasnya juga ini normal, udah 1 jaman lebih ya. Oke banget nih. Kita cobanya nggak kira-kira kita pakai Omicron yang lumayan harganya nih. Bagus suaranya. Nah, kalau untuk mobil standar bisa langsung pakai power ini tanpa upgrade kelistrikan, itu kira-kira masih aman atau butuh kelistrikan? Nah, itu pertanyaan bagus, Tan. Jadi gini, ini kan amplifier yang kita buat setelah kita vakum sejak tahun 2020. Kalau tahun 2020 ke bawah, itu amplifier dibuat ya ya RCA input ya, kemudian
badannya besar gitu ya, konsumsi energinya besar ya. Ini udah beda. Ini kita bikin setelah pandemi, setelah zamannya sekarang orang sudah pakai DSP. Jangan main-main, dan sekarang DSP aja wattnya udah ada yang sampai 100 watt per channel, bener nggak? Artinya membuat satu amplifier di bawah 100 watt itu sudah nggak ada gunanya ya, gitu ya. Ini bicara kalau ini amplifier bener-bener 100 watt murni ya. Yang DSP-nya juga 100 watt murni. Ini adalah 120 watt murni nih 4 channel. Nah, waktu kita bikin ini kita udah mikirin, ini harus bisa digunakan dengan atau tanpa DSP. Itu paling penting dan. Jadi kalau misalnya temen-temen nih, contoh ya di mobil Lexus misalkan, bagi dia suaranya sudah mumpuni, cuman kurang power tok. Jadi dia nggak mau ngutik-ngatik DSP-nya lagi nih, cuman mau meningkatkan SPL daripada speakernya, ganti speaker. Maka dia bisa pakai amplifier ini. Karena amplifier ini yang 4120 ya, itu dia udah ada auto sensing on. Jadi begitu kabel speakernya dikasih daya masuk dari kabel original, dia langsung on amplifiernya. Dan jadi yang dilakukan cuma memperbesar energi amplifier yang dari mobil OEM. Kemudian kamu lihat kan footprintnya kecil. Kelas D otomatis efisiensi dayanya tinggi. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya nih, misalkan buat mobil EV, oh ini udah kompatibel banget. Full fiturnya full, kecil, sesuai dengan kebutuhan hari ini. Dan Dadan nanyain saya masalah proteksi-proteksi yang ada di sini. Proteksinya bagus ya. Over current, kalau short circuit itu ada proteksinya. Overheat juga ada. Jadi badan kecil, tampang bagus, suara bagus, harganya juga bagus. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, apa bedanya power monoblock dan 4 channel kayak 2 seri Domi ini Pak? Jadi sebenarnya amplifier itu semuanya dalamnya itu kan single kanal ya. Single kanal ini yang disebut sebagai mono lah, satu-satu. Ada lagi yang disebut sebagai multi kanal, karena dalam satu badan ini dia taruh 4 atau 5 amplifier. Nah, monoblock itu sebenarnya adalah amplifier yang isinya cuma satu kanal. Biasanya monoblock itu diidentikan dengan amplifier untuk subwoofer, karena biasanya di mobil tuh subwoofer pakai satu. Ini contohnya nih, IS 11.000, 1 kali 1000 watt. Berarti kalau untuk harian, better 4 channel ini atau yang monoblock? Untuk excitement yang maksimal ya, saya bilang mobil itu harus punya minimum 8 in 1 dengan amplifier minimum 500 watt lah. Mau 500 watt itu disuplai oleh amplifier 4 channel, mau disuplai oleh amplifier mono, ya monggo aja. Tapi hati-hati nih, saya kasih tahu ya. Banyak amplifier yang tulisannya itu 400 watt, 300 watt, 200 watt, tapi kemudian 300 wattnya, 200 wattnya itu tidak apple to apple gitu. Ini yang bahaya. Karena banyak metode pengukuran. Ya, selalu baca RMS ya. Jangan baca yang lain, RMS. Pak, kalau di situ kan ada tombol bass boost. Itu sebenarnya fungsinya untuk apa, Pak? Oh, oke. Oh, di sini ya, bass boost ya. Jadi begini, kalau bass boost di amplifier mono, biasanya itu kita mau mendapatkan sedikit tambahan energi untuk amplifier woofer-woofer kecil. Kayak woofer 8 in gitu ya. Anda kurang kencang gitu, Anda pakai bass boost. Kalau bass boost itu ada pada amplifier 4 channel, biasanya itu diperuntukkan untuk ini. Jadi misalnya Anda pasang speaker two-way di mobil nih ya, di bawah 6,5 in dan tweeter. Nah, biasanya itu kan bawahnya itu kan agak kurang mukul ya. Nah, itu ditambahin bass boost gitu. Ini adalah cara tradisional ya, quote unquote-nya cara tradisional kalau Anda nggak pakai DSP. Kalau Anda pakai DSP, maka bass boost itu selalu berada pada posisi 0. Karena boostnya nanti dilakukan oleh EQ pada DSP. Gitu. Kalau ngomongin dari segi instalasi nih Pak, gimana penempatan ideal dua power ini biar nggak overheat? Satu, kita butuh ventilasi, itu adalah keharusan dalam memasang satu buah amplifier. Kedua, ikuti aturan dia. Kalau dia bilang impedansinya paling rendah bisa 2 ohm, maka 2 ohm. Kalau 1 ohm, 1 ohm. Kemudian ya kita harus kira-kira lah ya. Misalkan gini, power monoblock tuh banyak yang kecil dan ada yang cuma 300 watt ada. Nah, power monoblock 250 watt tuh kemudian narik 12 in. Ya bayangkan aja kalau misalnya Anda punya mesin 1500 cc tapi badannya segede Alphard gitu ya, kan susah banget gerakannya kan begitu. Jadi
balik lagi gunakan amplifier yang seimbang dengan besaran woofer. Nomor satu itu. Kedua, tempat buang panas. Ketiga, pastikan voltase cukup. Kalau BBS saya tahu lah, ya biasanya kalau murid-murid saya apalagi ya, masangnya selalu ke aluminium. Kenapa? Aluminium itu adalah ekstra pendinginan. Ya. Nah ini kalau ngomongin ES nomor 4120 nih Pak. Nah itu yang saya bilang tadi Dan. Jadi gini, sekarang itu ini kan adalah amplifier yang kita buat untuk menjawab tantangan setelah tahun 2020. Setelah tahun 2020 ke atas, mobil itu udah lumrah channelnya lebih dari 10. Hampir semua Hyundai lebih dari 10. BYD, Silayan itu lebih daripada 10. Ya, Lexus sudah pasti lebih dari 10. Terhadap mobil-mobil ini, kalau misalkan Anda mau nambah power tok, pengen tenaganya lebih banyak, Anda nggak bisa nambah DSP. Kecuali DSP-nya sesuai dengan jumlah kanal yang ada di mobil. Kalau mobilnya kanalnya 16, Anda harus pakai 16 kanal DSP. Input, output. Dan itu proses jadi jelimet dan jadi mahal. Banyak orang cuman pengen gini, saya pengen cuman bassnya lebih kencang dong. Saya pengen energi bassnya lebih kencang. Nah, caranya gimana? Dari kabel output subwoofer mobil itu masukkan ke level input sini, speaker input. Outputnya dari amplifier sini. Dibuat mono, ini bisa sampai 340 watt. Jauh lebih besar daripada amplifier bawaan OEM. Jadi ini solusi apa ya? Bukan orang yang mau ke DSP, ya, bukan mau di piggyback mobilnya, tapi hanya pengen ada external boost. Ya, ini pakai ini bisa. Kombinasi speaker dan subwoofer apa yang paling cocok buat power ini menurut Pak Wahyu sendiri? Kita tidak pernah menciptakan amplifier letoy, nggak ada. Kita nggak pernah menciptakan amplifier yang cuma bisa untuk speaker yang high sensitivity, low sensitivity. Enggak. Kita menciptakan suatu amplifier dengan parameter yang 120 watt ya 120 watt RMS. Full bandwidth gitu. Artinya, apapun speakernya dia akan berbunyi di sini. Mau yang berat, mau yang enteng, mau sensitivity tinggi, rendah, jangan semua. Kemudian karakter suara. Kalau secara pribadi saya bilang, ini open suaranya. Open, dynamic, powerful. Mungkin satu-satunya yang nggak cocok adalah speaker standar. Kenapa? Karena speaker standar itu, terutama yang mobil-mobil yang CKD lokal nih ya, mereka tuh pakai speakernya tuh ya high sensitivity, high distortion. Gampang bunyi dan gampang clipping gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Tapi kalau Anda pakai mobil-mobil yang decent ya, Seal atau Hyundai Ioniq 5. Ioniq 5 itu speakernya bagus. Cuman amplifiernya kecil, ya. Jadi itu boleh lah dipakai ini. Nanti jadi lebih kencang, jauh ya. Nah, itu akan jadi lebih baik, jauh lebih baik. Amplifier ini baru. Kalau mau tahu lebih lanjut amplifier ini, boleh kunjungi kita punya website untuk tahu dealer-dealer kita di mana yang ada. Ya. Kalau Anda dekat dengan dealer kita, minta demo sama dia. Bandingkan dengan amplifier yang Anda pakai di mobil. Kita siap di compare. Ya, kalau dealer yang nggak ada, nanti ngomong sama saya kirim barangnya ke sana untuk coba ya. Karena kita ini full PD bahwa ini adalah amplifier terbaik. Dalam artian sampai ke jenjang harga 2 kali lipat daripada harga dia. Ini harganya 5 juta sampai dengan 10 juta. Saya masih yakin banget ini adalah amplifier terbaik. Jadi musuh terbesar daripada amplifier itu selalu adalah panas. Cara buang panas yang paling banyak dilakukan sama pembuat amplifier itu cuma 2 aja. Contohnya nih, Audison zaman dulu nih, ya. Dia ini badannya berat banget. Berat, jadi dia bisa buang panas. Contohnya lagi amplifier yang di sana tuh, nih, Extan nih. Dia pakai kipas. Jadi cara buang panas dia bisa pakai kipas, dia bisa pakai. Tapi kalau udah kelas D nggak perlu ya. Nah contoh nih, ini mungkin bisa 100 kali 4 nih mungkin ya. Sekarang 100 kali 4-nya udah 120-nya tinggal segini aja nih kalau kelas D ini. Jauh sekali. Ini teknologi kelas D. Dan saya rasa ke depan nanti semua amplifier akan kelas D.